oleh Sekjen Batak Center, Bapak Dr. Andus Jerry R. Sirait. Ya hadirin, inilah pembacaan manifesto kebudayaan oleh Sekjen Batak Center Dr. Andus Jerry R. Sirait. Ibu bapak dan saudara-saudara yang kami kasihi, Bapak Menteri yang terhormat dan para undangan, saya akan membacakan manifesto kebudayaan oleh Batak Center. Pendahuluan menyoroti pentingnya kebudayaan dalam membangun karakter bangsa Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan global menuju Indonesia Emas 2045. Melalui manifesto ini, Batak Center menandaskan kebudayaan sebagai satu pilar utama untuk tetap tegaknya komitmen persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sebagaimana semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Pasal 32 Undang-Undang Dasar tahun 1945 ayat 1 yang berbunyi, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Tujuan pemajuannya adalah untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia. Visi dan misi Batak Center. Batak Center didirikan dengan visi terwujudnya masyarakat Batak Raya yang mampu melestarikan dan mengembangkan budaya dan peradaban Batak yang modern demi kemajuan dan martabat suku Batak sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia dan masyarakat dunia. Adapun misi yang diemban Batak Center meliputi antara lain menggali dan mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Kabatahon sebagai unsur nilai-nilai luhur Pancasila dan diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 2. Menghimpun, melestarikan dan mengembangkan hasil karya, warisan budaya Batak maupun lingkungan hidup sebagai sarana edukasi dan penguatan jati diri bangsa. 3. Meningkatkan pengetahuan dan apresiasi budaya Batak serta merayakan warisan Batak melalui program pelayanan dan sumber daya yang dimiliki. 4. Memberdayakan masyarakat dan memajukan kebudayaan Batak yang beriman, bermoral dan cerdas serta inspiratif, kreatif dan inovatif di tengah-tengah peradaban dunia sehingga berkontribusi lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara. Melalui visi dan misi Batak Center, upaya mengembangkan hasil karya dalam bentuk aksara Batak terus merupakan bagian penting dari upaya pemajuan budaya nasional, khususnya dalam melestarikan warisan budaya suku Batak. Aksara Batak ini yang digunakan dalam berbagai kegiatan adat, ritual, dan penulisan pustaka atau buku tradisional mencerminkan kekayaan budaya Batak dan menjadi identitas yang perlu dilestarikan dan dikembangkan. Para generasi muda ini telah menunjukkan dedikasi yang luar biasa dalam mempelajari, memahami dan mengapresiasi bahasa Batak. Mereka yang
juga memiliki kemampuan membaca dan mengucapkan bahasa Batak yang merupakan aset berharga dalam mempertahankan keberadaan bahasa Batak. Selain itu, masih terdapat para individu, komunitas, lembaga-lembaga keumatan, dan lembaga-lembaga pendidikan serta lembaga-lembaga keagamaan yang giat mengembangkan bahasa dan aksara Batak. Mega diversity, kekayaan anugerah Tuhan. Bagi Batak Center, keberagaman dan keperbagaian adalah keniscayaan yang merupakan potensi yang mesti dijaga, dirawat, dikelola dengan baik, digunakan dan dikembangkan untuk kebaikan bersama. Batak Center sebagai wadah pluralis mengakomodasi berbagai puak Batak secara lintas agama dan kepercayaan, yakni Toba, Karo, Pakpak, Angkola, Simalungun, dan Mandailing. Batak Center berdiri untuk menghadirkan solusi atas berbagai persoalan sosial, melestarikan adat dan budaya, lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, serta pengembangan sumber daya manusia bagi generasi masa depan Batak. Bersyukur adanya Kementerian Kebudayaan. Manifesto Kebudayaan Batak Center pada tahun sebelumnya telah menyuarakan pembentukan Kementerian Kebudayaan yang berdedikasi untuk mengelola dan memajukan kebudayaan Indonesia serta memperkuat jati diri dan karakter bangsa di tengah perubahan global yang cepat. Dan puji syukur alhamdulillah kepada Tuhan Allah yang Maha Esa, kini Kementerian Kebudayaan sudah terbentuk dan dipimpin oleh sosok yang tepat, yakni Dr. Haji Fadli John SS MSc, yang telah dianugerahi gelar adat Datuak Bijo Dirajo Nan Kudiang. Maaf Pak Menteri jika tidak lancar saya berbahasa Padang. Batak Center menegaskan keberlanjutan Indonesia sebagai negara berdaulat dan berkepribadian kuat hanya dapat tercapai dengan menempatkan kebudayaan sebagai prioritas utama dalam pembangunan. Visi ini sejalan dengan tujuan menciptakan Indonesia sebagai negara superpower di bidang kebudayaan pada tahun 2045. Melalui manifesto ini juga, Batak Center menekankan pentingnya moral dan etika sebagai dasar berbangsa dan bernegara, serta peran penting bangsa Batak dalam menjaga konstitusi, mempertahankan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, sebagai perjuangan para leluhur pendahulu kami selama ini yang telah mengorbankan jiwa, raga, dan kehidupannya untuk Indonesia merdeka dan maju. Manifesto Batak Center juga memandang penting menyoroti pengelolaan wisata internasional berbasis lingkungan hidup di kawasan Danau Toba, serta sejumlah masalah pencemaran lingkungan. Isu-isu global seperti resesi ekonomi yang diperkirakan akan berlanjut, perubahan iklim, dan hutang negara yang semakin tinggi. Semua itu menjadi ancaman serius bagi eksistensi kewirausahaan, stabilitas sosial, dan ekonomi Indonesia. Untuk itu perlu kebersamaan sebagai bangsa dan negara untuk bersatu padu menghadapinya. Batak Center berkomitmen untuk membangun masyarakat Batak yang beretika dan bermoral, serta menjadikan Batak Center sebagai pusat informasi dan pengembangan nilai-nilai budaya, mendorong pemanfaatan teknologi digital dan teknologi informasi dalam melestarikan budaya, adat, dan budaya Batak, serta memperkuat posisi Batak Center sebagai pusat informasi kondisi nasional dan global. 8 tahun
kemerdekaan Indonesia semangat menuju 2045. Peringatan 80 tahun Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperbaiki kondisi negara, kembali kepada semangat demokrasi dan dasar negara yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa, secara khusus menuju 100 tahun negara Republik Indonesia pada tahun 2045. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah menghadirkan kepemimpinan baru bagi Indonesia, yakni Presiden Prabowo Subianto yang jiwa dan komitmennya kuat untuk memajukan dan mensejahterakan Indonesia, termasuk perhatian dan dukungannya terhadap kebudayaan. Batak Center mencermati kehausan atas penerapan hukum yang berkeadilan, berharap hukum menjadi tempat di mana keadilan dan kebenaran ditemukan. Sikap arif dan bijaksana yang ditunjukkan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan masih ada tempat buat keadilan dan kebenaran di negara ini, seperti dicita-citakan para pejuang kemerdekaan. Kearifan dan kebijaksanaan adalah manifestasi nilai-nilai kehidupan. 7 tahun perjalanan Batak Center. 7 tahun perjalanan Batak Center, cukup banyak kegiatan program yang telah disumbangsikan bagi masyarakat bangsa negara, yakni diantaranya Ulus PES pada bulan November 2019 diadakan sebagai pemenuhan rekomendasi mengantar Ulus sebagai warisan dunia tak benda yang sudah diajukan pemerintah RI ke UNESCO dengan nomenklatur budaya tenun Nusantara. 2. Menghadiri upacara Hari Raya Sipahalima yang diselenggarakan komunitas umat Parmalim di Sionggang, Tobasa. 3. Lomba lagu Batak terpopuler versi Batak Center yang pada puncaknya dilaksanakan pada tanggal 9 November 2021 di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 melanda dunia. 4. Melaksanakan kegiatan Bulan Kebudayaan Batak dan Prakongres 1 Kebudayaan Batak Toba yang diselenggarakan pada September 2022 yang diisi dengan berbagai kegiatan seperti seminar, diskusi publik, FGD dan pertunjukan seni budaya Batak di Gedung Sabta Pesona, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. 5. Diskusi-diskusi strategis dalam rangka memperingati hari-hari besar nasional. Penerbitan buku kenangan tentang tokoh pejuang nasional asal Batak saat ini masih dalam proses pengerjaan, serta memperjuangkan tokoh-tokoh tersebut untuk menerima anugerah pahlawan nasional dari negara, termasuk mengajukan adanya Hari Ulus. 8. Memberi dukungan dan mensosialisasikan pelaksanaan F1 H2O di Balige. 7. Siaran apresiasi budaya Batak, kerjasama Batak Center bersama RRI Pro 4 FM Jakarta. 8. Masukan Batak Center terhadap penulisan sejarah bangsa Indonesia. Selain itu ada 7 program strategis Batak Center yang perlu menjadi perhatian kita dan sudah disampaikan kepada Bapak Menteri Kebudayaan pada pertemuan 5 Agustus 2025, yakni 1. Mencerdaskan SDM bangsa Batak yang beriman, bermoral dan cerdas. 2. Festival Paduan Suara Batak Anak dan Remaja. 3. Apresiasi budaya Batak berskala nasional. 4. Festival Ulus PES. 5. Dokumen aksara dan sastra Batak. 6. Museum Batak Center di kawasan Danau Toba. 7. Ulus warisan budaya tak benda UNESCO. Batak Center menegaskan bahwa nilai-nilai Habatahun sejatinya selaras dengan nilai-nilai keindonesiaan dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian manifesto ini disampaikan karena dapat menjadi perhatian dan menyepakati kita. Mari kita bersama berpadu menempuh jalan kebudayaan untuk Indonesia maju, Indonesia emas 2045.